warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Melanjutkan daripada pertemuan 2 minggu yang lalu, kita sampai ke imam madhab yang terakhir, yaitu Imam Ahmad bin Hanbal. Awal kitab halaman 51. Wa amal Imam Ahmad fa qawluhu fi wasfihi al-mutamanni'u. Imam Ahmad bin Hanbal itu disifatkan dalam bait syairnya Imam Haddad itu dengan al-mutamanni'u. Maksudnya isyaratan ila ma hasalahu minal mihnah fi mas'alatil bid'ah. Karena isyarat maksudnya mutamanni'u ini adalah apa-apa yang didapatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal, ujian yang beliau dapat ketika beliau pada masa terjadi bid'ah dalam agama. Jadi di zamannya Imam Syafi'i, zamannya Imam Ahmad bin Hanbal itu mulai muncul namanya sekte Mu'tazilah. Mu'tazilah ini diawali sama satu pimpinannya namanya Wasil bin Atha. Wasil bin Atha ini berpendapat bahwa yang paling kelihatan dari Mu'tazilah itu adalah berpendapat bahwa Al-Qur'an itu makhluk. Bukan kalam Allah tapi makhluk. Kayak kita ini makhluk ciptaan. Dan itu kemudian didakwakan sampai pada zaman Imam Ahmad bin Hanbal, khalifah pada saat itu bermadhab berhaluan Mu'tazilah dari zamannya Al-Ma'mun. Al-Ma'mun ini anaknya Harun Ar-Rasyid, sampai habis Al-Ma'mun adiknya Mu'tasim, habis Mu'tasim anaknya Wathiq. Jadi 3 khalifah, kemudian sampai di zamannya Mutawakkil baru balik ke Ahlussunnah wal Jamaah. Ketika permasalahan makhluk ini, semua ulama dikumpulkan oleh Amirul Mukminin Al-Ma'mun ini wajib berikrar bahwa Al-Qur'an itu makhluk. Semuanya wajib dan wajib mendakwahkan ini. Yang tidak mau dipenjara, disiksa, bahkan dibunuh. Pada waktu itu Imam Syafi'i selamat karena Imam Syafi'i ketika ditanya pendapat tentang Al-Qur'an, kalam Allah apa makhluk, dijawab oleh Imam Syafi'i bahwa Zabur, Taurat, Injil dan Al-Qur'an semua ini adalah makhluk. Zabur, Taurat, Injil, Al-Qur'an semua ini adalah makhluk. Yang dimaksud bukan Injil, Zabur, Taurat sama Al-Qur'annya, tapi jari ini. Cerdas Imam Syafi'i ya. Semua ini adalah makhluk. Selamat. Tapi kalau Imam Ahmad bin Hanbal beda. Tidak mau gitu-gitu, Pak. Bukan makhluk. Al-Qur'an kalamullah, sampai akhir umur saya belum mendapat Al-Qur'an kalamullah. Habis. Karena setiap pembicaraan, setiap pendapat itu punya konsekuensi. Bagi Imam Syafi'i, kalau anak nanti frontal di penjara tidak bisa dakwah, tidak bisa menyebarkan ilmunya, habis umur saya di penjara. Tapi menurut Imam Ahmad, yang kebenaran harus saya sampaikan dengan detail, frontal. Pendapat saya gini. Makanya metode dakwahnya masing-masing. Li'annahu rahimahullahu ta'ala habatha thamaniyata wa isrina syahran. Beliau ini dipenjara karena permasalahan permakhlukan Al-Qur'an tadi. Itu 28 bulan. Selama 28 bulan. Itu berarti hampir 2 tahun ya. 2 tahun lebih. Kana fiha, di dalam penjara itu beliau yadribu kulla lailatin bisiyatin illa an yakhma alaih. Beliau dipecuti setiap malam sampai kadang semaput. Terus dipecuti terus sampai kadang semaput. Dipecuti sudah semaput, melek, ditanyai tetap memakhlukkan Al-Qur'an apa kalamullah? Al-Qur'an kalamullah. Pecuti lagi sampai semaput. Wayan khasa bisayf. Kadang di pedang itu dipanaskan terus dinyonyoskan di badannya. Nah, tetap Al-Qur'an itu kalamullah, tidak mau ngomong makhluk.
Kalau pikiran akalnya kan kadang kita sudah ngomong makhluk, nanti kita tobat. Yang penting depannya pemerintah dia tahu kita pendapatnya makhluk. Di belakang itu urusan nanti. Tapi tidak, tetap dinyos, dicambuk, bahkan sumayar mi alal ard. Beliau dilempar ke bawah, wa yadasa alaih, diinjek-injek. Sudah dinyos, dipecut, dilempar, diinjek-injek. Tetap tidak mau berubah pendapat, Al-Quran tetap kalam Allah. Tetap Al-Quran kalam Allah. Sampai puncaknya, ini tidak diceritakan di sini. Puncaknya Ramadan pada waktu itu dikabarkan bahwa hari ini mau dieksekusi Imam Ahmad bin Hanbal. Dipentang di hadapan masyarakat, mau dipecuti sampai meninggal. Kalau tidak mau ngomong ini makhluk, mau dipecuti sampai meninggal. Semua masyarakat kumpul pada waktu itu. Masyarakat kumpul, masyarakatnya tidak terima, ini terus jalan dipecuti. Karena Imam Ahmad bin Hanbal ini masih puasa. Puasa dipecuti tetap semaput, bangun lagi dipecuti lagi, bangun semaput lagi dipecuti lagi. Sampai rakyat gejolak. Ini kalau tidak dilepas Imam Ahmad bin Hanbal mau kudeta. Mau masuk ke istana, wes sesan perang sesan, ambruk sesan. Nah, pada waktu itu khalifahnya mulai ambil kalem. Sudah kasih kabar ini tidak jadi dibunuh. Tak selamatkan, tak sehatkan dulu. Nanti urusannya belakang. Beda cara. Selesai disiksa, selesai di ini, manggil ulama-ulama Mu'tazilah. Khalifahnya pada waktu itu. Manggil ulama-ulama Mu'tazilah. Ana tidak mau nyiksa-nyiksa sekarang. Kau debato, yang menang siapa, Ana sekarang ikut yang menang. Berapa pentolan Mu'tazilah debat sama Sayyidina Ahmad bin Hanbal? Tidak ada yang menang. Terus, argumennya terpatahkan semua. Karena kelihatan mulai kedesak, sudah dibebaskan Imam Ahmad bin Hanbal, tapi jadi tahanan kota. Tidak boleh ngajar, cuma di rumah tok. Yes. Tidak boleh ngajar, tidak boleh ngarang buku, tidak boleh apa-apa. Sampai nanti pada masalah, pada Khalifah Mutawakkil baru beliau bebas ngajar dan lain sebagainya. Walam yazal kadzalika anna al-mat al-mu'tasim wa tawalla ba'dahu al-wathiq fashtadda al-amru ala Imam Ahmad. Dan keadaan buat Imam Ahmad ini kesempit, kepepet ini sampai pada meninggalnya Mu'tasim. Kemudian setelah Mu'tasim yang mimpin namanya Wathiq. Nah, Wathiq ini lebih kejam dari Mu'tasim. Lebih kejam daripada Mu'tasim. Habis itu yang mimpin adalah Mutawakkil. Waliyu ya ba'dahu Mutawakkil. Setelah Mutawakkil farafa al-mihnah an Imam Ahmad. Setelah Mutawakkil mimpin, sudah tidak ada ujian buat Imam Ahmad, selesai. Tidak dipecuti, tidak ditahan, boleh dakwah. Karena Mutawakkil dia ngelihat ketika abahnya jadi khalifah, ketika kakaknya jadi khalifah, ini sudah mulai ada yang tidak beres. Debat tidak pernah menang yang Mu'tazilah, kelihatan bodohnya, kelihatan kepepetnya. Nah, berarti ini sudah kelihatan tanda-tanda memang yang betul ini ya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, Al-Quran ini kalam Allah, bukan makhluk. Wa amara bi ikramihi. Kemudian Mutawakkil memerintahkan untuk memuliakan Imam Ahmad bin Hanbal. Ditempatkan, diorangkan, dijadikan ulama betul. Wa kataba ilaihi al-afaq bi anna al-Quran ghairu makhluk. Kemudian beliau mengirim semua utusan untuk menjadikan pendapat bahwa Al-Quran makhluk itu dicabut. Al-Quran tetap kalam Allah. Lamma dhahara lahum minal kauni Ahmad al-haq, karena beliau sudah melihat dari zamannya abahnya memimpin, kakaknya memimpin, yang betul ya betul Imam Ahmad bin Hanbal, bukan pemimpin-pemimpin Mu'tazilah. Walam yazalu ba'da darba yaqta'ul lahma wal jilda min maqaidi Ahmad sininan adida ba'da intiha'il mihnah. Itu sudah dilalui Imam Ahmad bin Hanbal sampai beliau ini dipecut, dicambuk, kulitnya sobek, dagingnya sobek. Itu dialami oleh Imam Ahmad bin Hanbal setelah beberapa tahun. Walihada qala al-Bashir bin Hasan bin Haris rahimahullah taala, imtihanu Ahmad ba'da ma adkhalahu al-qir fa kharaja dhahaban ahmar. Wa huwa Imam Abu Abdullah Ahmad bin Hanbal. Imam
Imam Ahmad bin Hanbal. Ujian yang diterima oleh Imam Ahmad bin Hanbal. Masuk ke dalam penjara. Sampai istilahnya Imam Ahmad ini penjara karaten sudah. Ilmunya tidak manfaat, disiksa-siksa tot. Tapi hasilnya apa? Keluar berkat sabar dari Imam Ahmad bin Hanbal dan pendirian beliau yang teguh. Keluar dari penjara Imam Ahmad bin Hanbal layaknya emas merah. Emas merah. Itu mahal-mahalnya emas lah. Perumpamaan untuk satu hal yang bagus, satu hal yang ajib. Wahwal Imam Abu Abdillah, itu Imam Abu Abdillah Ahmad bin Hanbal. Ahmad bin Hanbal bin Hilal bin Asad bin Idris bin Abdullah bin Hayyan bin Abdullah bin Anas. Bagian berpendapat bin Idris bin Utsman bin Auf bin Qasid bin Dahal bin Syaiban. Sebagian lagi berpendapat bin Mazan bin Syaiban bin Dahal bin Tha'labah. Nah, ini versi nasabnya ada 3 dewi. Hamala minal mur wa ummuhu hamilun bihi ilal Baghdad. Beliau ini dibawa sama ibunya ke Baghdad waktu hamil. Ibunya hamil di Mur, daerah namanya kotanya Mur. Kemudian pindah ke Baghdad. Dan Imam Ahmad ini yatim dari kecil ya. Yatim dari kecil. Qala radhiyallahu anhu waladat ini yang ngomong waladtu, ini yang ngomong Imam Ahmad ya. Waladtu sanata 64 wa 100. Saya lahir tahun 164 Hijriah. Wa talabtul hadis sanah 7 wa 70 wa 100. Saya belajar hadis tahun 177. Berarti 13 tahun. Mulai belajar. Wa mata rahimahullah wa lahu 7 wa 70 sanah. 7 wa 70 sanah. Meninggal umur 77. Sanah ihda wa arba'in wa mi'atin. Tahun 241. Wa qila mata yaumal jum'ah ghadaw tsani 'ashar Rabiul Awal. Ada yang bilang meninggal hari Jumat tanggal 12 Rabiul Awal. Wa dufina ba'dal 'asr, dikuburkan ba'dal 'asr wa tarihuhu yuzaru bi Baghdad. Kuburannya beliau ini banyak dikunjungi di Baghdad. Wa kana asmaru madyanul qamah. Kulitnya pink, jambon, putihnya sampai jambon. Madidul qamah, tinggi besar. Yakhdhabul bilhana. Nah, jenggotnya itu dipacari. Jenggotnya dipacari. Kalau Imam Ahmad bin Hanbal ini tampilannya kayak Wahabi istilah. Nah, tampilannya kayak Wahabi. Nah, jadi orang-orang Wahabi ini malah banyak pendapatnya ke Imam Ahmad bin Hanbal karena sunnahnya Imam Ahmad bin Hanbal ini kuat. Nah, tidak kunut itu mazhab Hambali. Nah, tidak baca Bismillah itu mazhab Hambali. Bukan berarti tidak baca Bismillah enggak, tapi disirkan. Itu kebanyakan Hambali. Wa qala ba'dhum, dan berkata sebagian, kunna natawahhamu annahu asannu min Syafi'i. Kita ini dulu berpendapat bahwa Imam Ahmad bin Hanbal ini lebih tua daripada Imam Syafi'i. Saking ngetoki metuwek. Nah, kadang kan muka anak lebih tua daripada enten. Ada yang lebih tua. Fa idza Syafi'i akbaru minhu 14 sana. Padahal Imam Syafi'i ini umurnya lebih tua 14 tahun. Qala al-Hilal bin Ala, arba'atu lahu minnatun 'alal Islam wa dzakara minhum Ahmad bin Hanbal haitsu sabata fil mihnah wa lam yakun bil khalqil Qur'an. Ada 4 orang yang berjasa pada umat Islam dan di situ termasuk adalah Imam Ahmad bin Hanbal. Karena teguhnya beliau ketika beliau mendapat ujian dan beliau tidak mau mengucapkan tentang makhluknya Al-Quran. Jadi ketika masalah Mu'tazilah itu, sabarnya beliau, teguhnya beliau mendapat bahwa Al-Quran ini bukan makhluk, itu menjadikan beliau punya jasa besar dalam umat Islam. Coba kalau Imam Ahmad bin Hanbal tidak teguh pendapatnya, akhirnya kan semua berpendapat bahwa Al-Quran ini makhluk dan tidak jadi permasalahan, dan kan bisa menjadikan kufur. Wa kana radhiyallahu ta'ala anhu yusalli fi kulli yawmin wa lailatin 300 rakaah. Setiap hari, setiap malam itu salatnya, sehari semalam itu 300 rakaah, 300 rakaat. Falamma daraba dha'ufa. Tapi ketika beliau diuji, dipukuli, itu sedikit berkurang. Ya berkurangnya mungkin separuhnya 150. Itu sudah banyak. Maka yusalli fi kulli yawmin wa lailatin 150 rakaah.
Beliau ini kadang sholat setiap malamnya itu 100 sini. Maka yusolli kulli yaumin wa lailatin mi'ah wa khamsina rakaah ini ketika beliau dhaaf. Nah, 150 rakaat. Wa kana yanamu naumatan khafifatan ba'dal isya. Beliau ini kalau tidur sebentar habis isya. Summa yaqumu ila subah yusolli wa yad'u. Habis itu bangun, sholat, doa sampai subuh. Wa kana yahtimul Qur'an fi kulli sab'ati ayyamin khataman. Setiap 7 hari sekali khatam Al-Qur'an. Wa fi kulli sab'a layalin khataman. Setiap 7 malam juga khatam Al-Qur'an. Jadi ada khatam Al-Qur'an 7 hari pagi, 7 hari malamnya. Fa kana yamkuthu thalathata la yata'am. Kadang beliau ini 3 hari tidak makan. Wa kana idza warada alaihi amrun yaghummuhu lam yata'am wa la yuftir illa syarbata ma'in. Kalau beliau ada perkara yang buat beliau sumpek, buat beliau sedih, itu beliau tidak nafsu makan, tidak mau minum, tidak mau buka kecuali sak gelas air. Wasal, habis itu dilanjut lagi puasa. Jadi puasa, bukanya sak gelas, habis itu lanjut puasa lagi. Waqad ya'khudhu thamana la ya'kul. Kadang beliau ini 8 hari tidak makan. Ya cuma minum toh. Tidak makan ini berarti terus tidak minum loh ya. Tidak makan, tidak minum, mood. Ini minum. Nah, cuma tidak makan, tidak kenyang. Wa su'ila an mas'alatin fil wara'. Karena beliau ditanya mengenai permasalahan wara'. Wara' ini hati-hati dari sesuatu hal yang haram, bahkan yang subhat. Fakal beliau ngomong apa? Astaghfirullah, saya minta ampun sama Allah. La yahillu an atakallama fil wara' wa ana akalu min ghallatin min Baghdad. Saya tidak boleh ngomong tentang wara', saya tidak boleh berpendapat tentang wara', sedangkan saya ini masih makan dari hasil pajaknya kota Baghdad. Dulu ulama-ulama itu sama Mutawakkil, ini ya khalifah yang baik, itu dikasih istilahnya jatah gaji setiap bulan. Setiap bulan itu dikasih, ditanggung hidupnya, berasnya ditanggung, uangnya ditanggung, kerjanya ditanggung, suruh dakwah ditanggung. Lah kadang hasil tanggungannya ini dari pajaknya masyarakat. Kadang kalau kepepet ya diambil sama ulama. Tapi banyaknya sama Imam Ahmad bin Hanbal tidak diambil. Tidak mau, Imam Ahmad bin Hanbal tidak mau deket-deket sama ulama. Pernah satu waktu semua Mutawakkil itu tinggal di istana. Tinggal di istana dipakai-pakaian kehormatan ulama, diorangkan, disuruh didik anaknya. Anaknya ini putra mahkota, waliul ahadnya. Dulu didik, tak jamin kehidupan, dizuatkan. Nah, Imam Ahmad ini, yang termasuk Imam Ahmad ini tidak mau ninggal sunnah. Hari itu istrinya meninggal, hari itu Imam Ahmad zuat. Imam Ahmad ini nikah 3 kali. Istri pertama meninggal, dipendem hari itu istrinya, malamnya sudah punya istri. Saya tidak mau mati dalam keadaan saya jomblo. Saya tidak punya istri. Istri kedua juga gitu, meninggal, kemudian malamnya sudah nikah, sudah harus lagi. Nah, sampai istri ketiga, Imam Ahmad bin Hanbal meninggal dulu daripada istrinya. Nah, kadang ngambil gajinya ini, gaji ulama-ulama ini dari pajak-pajaknya orang saat itu. Sehingga Imam Ahmad berpendapat bahwa saya tidak boleh ngomong waro, saya masih makan yang subhat, yang tidak jelas masih. Jangan sampai saya berpendapat tentang waro, tapi saya masih tidak waro. Nah, itu Imam Ahmad tidak mau. Walau kana Bashar bin al-Haris salaha an yuhijibaka anha. Kalau ente mau tanya, suruh tanya Bishr bin Haris. Nah, karena itu lebih paham, lebih mengamalkan waro daripada saya. Waqalahu ibnuhu Abdullah wa huwa sabi. Berkata anaknya Abdullah ketika masih kecil, ya abata, hab li qit'atan yakni syai'an yasiran min fiddah. Faqala abuka la yamliku qit'atan wa yawmun la yamliku qit'atan ahabbu ilaihi min yawmin yamliku qit'atan. Anaknya Abdullah pernah ngomong sama abahnya, "Bah, kok saya ini dikasih potongan sebagian, separuh. Yakni maksudnya separuh daripada fiddah, perak. Nah, separuh uang perak." Imam Ahmad bin Hanbal bilang, abahmu tidak punya apa-apa.
Kit'atannya tidak punya. Dan hari di saat abahmu tidak punya kit'atan dari perak ini, lebih abahmu cintai daripada ketika punya duit, ketika punya perak. Istilahnya bah kasih ono duit, abahmu tidak punya duit. Dan hari di mana abahmu tidak punya uang, itu hari bahagianya abah. Waqala Saleh bin Ahmad, berkata Saleh bin Ahmad, yakni anaknya Imam Ahmad bin Hanbal juga. Qala abi inda wafatihi hadza iblis qa'imun bi khada'i adun ala anamiluhu yaqulu ya Ahmad fatani fa aqulu la hatta amut. Jadi ketika Imam Ahmad bin Hanbal ini meninggal dunia, Saleh anaknya di sampingnya sama beberapa orang ada di situ, semua ngerumpul ditalkin la ilaha illallah, cuman ngomongnya la terus sampai meninggal. Faza disuruh ditalkin malah tidak mau. Betina ini meninggal dalam keadaan tidak mau ditalkin, la terus. Meninggal Imam Ahmad bin Hanbal, malamnya mimpi Soleh sama abahnya. Ini versinya Imam Ahmad bilang sama Soleh, ini ada iblis di samping saya. Iblisnya bilang sama saya bahwa iblis ini masih gigit jari, bilang kau ini sudah selamat dari saya habis ini. Sama mati, kau tidak terhasil kegoda saya. Kata Imam Ahmad bin Hanbal, enggak, ngomong enggak sampai meninggal. Maksudnya apa? Kalau Imam Ahmad bin Hanbal bilang, iya saya selamat dari kau, suul khatimah. Karena apa? Berhasil nih goda. Enggak, kau sekarang enggak selamat dari saya. Kebalikannya. Jadi iblis ini malah jebak ketika Imam Ahmad bin Hanbal meninggal dunia. Makanya enggak, saya belum selamat dari kau. Sampai nyawa saya selesai baru saya selamat dari kau. Kalau saya ngomong saya selamat dari kau dan nyawa saya masih ada, ini merasa dia dirinya, wah saya sudah alim, punya ini selamat amal ibadah saya. Imam Ahmad tidak mau. Versi lainnya enggak tahu ini kok tiba-tiba ngomong enggak meninggal, bingung anaknya. Malamnya mimpi ketemu abahnya, ini kok ditalkin enggak mau ya berarti. Itu iblis ada di samping. Saya dijelaskan. Gini kata sebagaimana kisahnya yang tadi. Wa saraftu ilaihi rahimahullah amwal waqtul mihnah falam ya'khudhu minha syai'an. Beliau ini ketika waktu di penjara, semua harta yang ada di rumah beliau dikeluarkan. Dan tidak ngambil satu pun sama sekali. Ja'at khamsami'a alaf falam yaqbal minha syai'an. Beliau disogok 500.000 dinar, tidak diambil sama sekali. Wa huwa muhtajun raghifun ya'kuluhu. Beliau pada waktu itu butuh buat makan, tapi tidak mau diambil. Makanya mujibah dakwah Imam Ahmad bin Hanbal termasuk orang yang dakwahnya diijabah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Karena idza ja'a akhadha kasratan yabasatun fanafadaha min al-ghubar, summa sabba alaihi al-ma' hatta tabtal wa ya'kuluha bil milh. Beliau ini kalau lapar ambil potongan roti yang bekas, dibersihkan dari debu, kemudian dikasih air biar lembek bisa dimakan, habis itu dikasih garam biar ada rasanya sedikit, terus dimakan. Kalau lapar, kalau tidak lapar ya tidak makan. Maka aktsaru idamihi al-khil, dan paling sering menunya beliau ini adalah khil, cuka. Wa hajja khamsa hajjat, beliau ini haji 5 kali haji. Salatsa minha masyian, 3 kalinya jalan kaki. Dari Baghdad ke Mekah. Jalan kaki ini keliling juga sama ulama-ulama, belajar, cari hadis, cari ilmu. Wa yanfaqu kulla hajjatin 20 dirhaman. Setiap haji beliau infak 20 dirham. Siap berangkat haji. Arsalahul Khidir rajulun. Faqala lahu ya Ahmad, inna sakinus samaa wa man hawla al-ars raduna anka bima sabarta nafsaka lillahi ta'ala. Pernah jadi ceritanya ini, waktu itu Imam Ahmad bin Hanbal dari Baghdad di penjara mau dibawa ke daerah terpencil. Di Karak pakai penjara. Dulu sudah ada penjara yang gerobak yang ada penjaranya, terus mau dibawa ke pinggir kota. Sampai di jalan dicegat
satu orang utusannya Nabi Khidir, Sayyidina Khidir. Ngomong sama Imam Ahmad bin Hanbal, bilang sama penjaganya, ente ada Ahmad bin Hanbal ada di situ. Maujud, ada ini Ahmad bin Hanbal. Ana mau ngomong sebentar. Orang ini ngomongnya apa? Nah, wahai Ahmad, orang-orang yang berdiam diri di langit ini para malaikat, para anbiya yang ada di langit. Nah, dan sekitarnya semua yang ada di langit ini ridho sama ente, seneng sama ente, cinta sama ente. Karena sebab apa? Karena sebab sabarnya ente ketika diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dalam mihnah ini tadi. Dalam ketika kondisi fitnah kemakhlukan Al-Qur'an ini, Ahmad bin Hanbal dicintai sama penduduk langit. Nah, sebagian berpendapat orang itu ngomong, "Wahai Ahmad bin Hanbal, ini kau ini dalam keadaan yang baik, dalam keadaan yang benar. Sabaro. Kalau engkau ini hidup panjang, engkau bakal mulia. Tapi kalau engkau meninggal dunia, engkau bakal meninggal dalam keadaan yang terhormat." Walamma marada istama'al khalqu ala babihi li'iyadatihi. Ketika beliau sakit, banyak orang jenguk beliau. Falamma qabata sahhan nasa irtajjad dunya limautihi. Ketika beliau meninggal dunia, teriak orang-orang ini. Diriwayatkan tidak pernah sepi ketika Imam Ahmad bin Hanbal ini sakit, di rumahnya beliau yang mengunjungi setiap hari itu kurang lebih 5.000 orang. Terus pagi, siang, sore, malam, pagi, siang, sore, malam. Itu ziarah sama Imam Ahmad bin Hanbal. Sampai ketika meninggal dunia kaget, teriak semua. Wartajjad dunya limautihi. Goncang dunia ini ketika meninggalnya Imam Ahmad bin Hanbal. Fahazzara min al-khadara man hadara janazatuhu min ar-rijal 800,000. Yang datang jenazahnya beliau ini 800.000 orang. Dari laki-laki. Wa minan nisa situna alfan. Dari perempuan 60.000 orang. Siwa selain min kana fit thariq, yang di jalan-jalan. Nah, wa fis sufun, yang di kapal-kapal. Nah, ini beda hitungan lagi, yang di jalan-jalan, yang di kapal-kapal. Was sutuh, yang di gendeng-gendeng rumahnya orang. Nah, fa innahum bidzalika yakunu aktsar min alaf. Bahkan dihitung lebih dari 1.000.000 orang. Wa fi riwayah fa balaghu alfa khamsami'a alf. Ada yang berpendapat 2,5 juta orang yang datang jenazahnya Imam Ahmad bin Hanbal. Wa aslama yauma idzin isruna alfan minal yahud wan nasara wal majus. Ketika hari meninggalnya Imam Ahmad bin Hanbal, itu ada 20.000 orang dari Yahudi, Nasara dan Majusi masuk Islam. Moodnya bisa jadikan orang masuk Islam 20.000 orang. Karena ada orang yang ngelihat masuk Islam, ini kok orang sampai hebatnya kayak gini. Nah, hibahnya meninggal aja yang ngelayat sampai 2,5 juta orang. Karena tak masuk Islam ini mesti ajarannya bener. Ada yang cuma lihat toh, ada yang cuma dengar cerita toh, ada yang lihat jenazahnya toh, bisa masukin Islam. Waqala rahimahullah, ra'aitu rabbi izzata fil manam. Ahmad bin Hanbal ini pernah cerita bahwa saya ini pernah berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala di dalam tidur saya. Berjumpa yakni tidak lihat secara langsung. Ada orang-orang yang mungkin bisa dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala kemuliaan, bisa berbincang-bincang sama Allah Subhanahu wa taala. Nah, kata ya Nabi SAW, ulama ummati ka anbiya ibni Israil. Ulama di umatku ini seperti nabi-nabinya di Bani Israil. Allah kasih kekhususan kepada Nabi Musa bisa berbicara sama Allah Subhanahu wa taala dalam keadaannya qadha. Naik ke Bukit Turisina bisa bicara sama Allah. Tidak menutup kemungkinan ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kekhususan kepada Imam Ahmad bin Hanbal mengenai beliau bisa berbicara sama Allah Subhanahu wa taala dalam tidur beliau. Fakultu, beliau ngomong pada waktu itu, ya Rabb, ma afdalu ma taqarrubu bihil mutaqarribuna ilaih. Ya Allah, apa amalan yang paling afdal untuk mendekatkan diri saya kepadamu? Apa yang paling dekat, yang paling cepat saya bisa mendekatkan diri saya ini kepadamu? Faqala, Allah Subhanahu wa taala berkata kepada Imam Ahmad, bi kalami ya Ahmad, dengan kalamku ya Ahmad. Apa maksudnya Al-Qur'an?
Al-Quran. Paling dekatnya hamba sama Allah, biar hamba ini bisa dekat sama Allah, jalan paling cepatnya itu dengan membaca Al-Quran. Fakultu bifahmin atau bighairi fahmin. Ya Allah, ini dengan faham atau tidak faham baca Al-Qurannya? Faqala bifahmin atau bighairi fahmin. Baik ente faham dengan bacaan itu atau tidak faham dengan bacaan itu. Fahamnya nambah keimanan kita, nambah pengetahuan kita. Tidak fahamnya jadi pahala buat kita. Nah, setiap hurufnya, setiap bacaannya, setiap lahan yang kita bacakan itu jadi pahala buat kita. Waqala Nadhm radhiyallahu ta'ala anhu tilkal a'immatu wad du'atun ilal huda wal haqqu min ahli al-maqamir rafi'i. Tadi 4 imam yang kita sebutkan kemarin ini semua itu para pendakwah yang menunjukkan kepada kita jalan yang benar. Daripada orang-orang yang sudah sampai kedudukan makom yang tinggi, makom siddiq yang tinggi, ma'rifat yang tinggi, para a'immat madhab ini. Tilka yang dimaksud adalah ismun isyaratun ilal madhkur rinal arba'ah khususan. Tilka ini yang disebut sama Habib Abdullah bin Al-Haddad, ya 4 madhab yang ana sebutkan kemarin-kemarin ini. Khusus wal madhina min awwali man dzakarahum yang kita sebutkan di awal. Fa innahum kulluhum a'immatud din, karena mereka semua ini para imam-imam di agama kita, istilahnya imam-imam kita. Du'atun ilal huda wal haq, orang yang mengajak kepada kebenaran dan kepada kebaikan, kepada petunjuk hidayah dan kepada kebenaran. Qala al-Ustadz al-Qushairi fi risalatihi, berkata Al-Imam Qushairi di dalam risalahnya, Sami'tu Muhammad bin Al-Husain yaqul, saya mendengar daripada Muhammad bin Husain berkata, Sami'tu Muhammad bin Abdullah Ar-Razi, saya mendengar dari Muhammad bin Abdullah Ar-Razi yaqul, Sami'tu Bilal al-Khawas. Jadi Imam Qushairi dengar dari Muhammad bin Husain, Muhammad bin Husain dengar dari Muhammad bin Abdullah Ar-Razi, Muhammad bin Abdullah Ar-Razi mendengarkan dari Bilal al-Khawas. Yaqul berkata, kuntu fi tiyahin Bani Israil, saya ini tinggal di pemukiman Bani Israil. Fa idza rajulun yamsiyani fata'ajjabtu minhu. Ada satu orang yang buntuti saya dari belakang. Buntuti saya dari belakang. Saya ini penasaran, siapa ini kok buntuti saya? Saya ini keheran-heran. Summa inni ulhimtu annahu al-Khidir. Tiba-tiba saya dapat kayak istilahnya ilham, keyakinan. Ini ketoknya Nabi Khidir. Ini ketoknya Sayyidina Khidir. Faqultu lahu bihaqqil haqqa man anta. Kemudian saya ngomong sama orang yang nututi saya tadi, dengan kebenaran Allah Subhanahu wa taala. Siapa ente? Faqala akhukal Khidir. Orang ini ngomong, betul. Saya ini Khidir, saudara ente. Faqultu lahu uridu an as'alaka. Kemudian Bilal bin Khawas ini bilang, saya pengen tanya sama ente wahai Khidir. Faqala sal. Tanya apa? Ma taqulu fi Syafi'i? Apa pendapatmu tentang Imam Syafi'i? Tanya sama sama Sayyidina Khidir. Bilal bin Khawas tanya teman sama Sayyidina Khidir, pendapatnya Sayyidina Khidir tentang Imam Syafi'i. Faqala huwa minal autad. Imam Syafi'i ini termasuk daripada wali autad. Wali autad. Faqultu ma taqulu fi Malik bin Anas? Kemudian tanya lagi, apa pendapatmu tentang Imam Malik? Faqala huwa imamul a'immah. Beliau ini imamnya para imam. Pimpinannya para imam-imam. Imam oh iya betul, imamul ummah, imamnya ummah. Imamnya ummah. Faqultu ma taqulu fi Ahmad bin Hanbal? Kemudian tanya lagi, apa pendapatmu tentang Imam Ahmad bin Hanbal? Faqala rajulun shadiq. Nah, Ahmad bin Hanbal ini orang yang jujur, yang teguh dalam pendapatnya. Faqultu ma taqulu fi Bishr bin Haris? Kemudian tanya lagi, apa pendapatmu tentang Bishr bin Haris? Faqala lam yakhluq ba'dahu mithlah. Allah tidak menciptakan orang setelah Bishr bin Haris kayak Bishr bin Haris. Faqultu bi ayyi wasilatin ra'aituka? Apa yang bisa menyebabkan saya ini berjumpa denganmu? Wahai Khidir. Bilal bin Khawas tanya. Faqala bibirruka li ummik. Karena sebab baktimu sama ibumu. Intah. Jadi ini kasih kode juga. Dikasih kode juga, kita kalau mau ketemu Nabi Sayyidina Khidir, bakti sama ibu. Kunci utama kita kalau kita pengen ketemu Sayyidina Khidir, bakti sama ibu.
Fahumul hudatul hadun. Mereka ini semua orang-orang yang menunjukkan petunjuk hidayah. Al-muhtadun, yang menunjukkan jalan yang benar. As-salikuna tariqal haq wal huda, yang berjalan di tariqah, di jalan yang benar, yang memberikan hidayah. Da'una ila dzalika bi a'malihim wa aqwalihim wa sa'ir ahwalihim. Orang mereka ini semua yang disebutkan tadi itu adalah orang-orang yang berdakwah dari amalnya, dari ucapannya, bahkan dari seluruh keadaannya. Semua lini kehidupan mereka ini dakwah, mengejak kepada kebenaran, mengejak kepada hidayah. Al-muttasifuna bima yad'una ilaihi minal huda wal haq, yang di mana mereka ini, sifat-sifat mereka ini diteladani dari perbuatan, ucapan, ahwal mereka, keadaan mereka itu semua mengajak kepada kebenaran, kepada hidayah. Bal hum bi a'lal maqamatid din wa manazilil yaqin. Mereka ini sudah berada di kedudukan yang tinggi. Dan tempatnya orang-orang yang sudah yakin betul sama Allah Subhanahu wa taala. Wa ilaihi asyara nadham biqaulihi min ahlil maqamir rabi'. Makanya Abdullah bin Al-Haddad bilang mereka ini, para imam 4 ini sudah pada maqam yang paling tinggi daripada maqam keyakinan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ai darajatul aliyah minal ilmu billah wal ma'rifatu bihi wal ibadatu lahu wal khawfu minhu. 4 maqam yang tertinggi ini sudah dilewati semua sama imam madhab ini. Apa? Yaitu maqam yang tinggi daripada ma'rifah, ilmu, mengetahui tentang Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'rifahnya mereka kepada Allah, ibadahnya mereka kepada Allah, dan takutnya mereka kepada Allah. Sudah sempurna. 4-4-nya sudah dilalui sama imam madhab ini. Wal ikhlas wasiddiq fi ubudiyatihi wa tauhidihi. Sudah ikhlas betul-betul, tidak mencampuri dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan betul-betul dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan mentauhidkan Allah. Bihim yahfaduhullahu hujjatahu. Dan dengan mereka Allah Subhanahu wa taala menjaga kebesaran-kebesarannya. Berkat 4 madhab ini, kebesaran Allah, ilmunya Allah, ma'rifahnya Allah, agamanya Allah, syariatnya Allah ini bisa terjaga. Hajamu bihimul ilma ala haqiqatil amr. Mereka ini sudah sampai, pengetahuan mereka ini sudah sampai kepada tahu tentang hakikatnya satu perkara ini akan terjadi, apa yang akan diselesaikan, apa yang akan hikmah-hikmah yang akan terjadi. Fabasyaru ruhul yakin fastalanu mastau'aruhu minhul mutarrifun. Dan mereka ini memudahkan apa yang dianggap sulit daripada umat-umat yang akan datang. Kalau kita ini nerima syariat, apa yang diterima sama sahabat, apa yang diterima sama tabi'in, berat. Sama imam madhab ini diringkas, dibuat gonun, dibuat hukum, dibuat satu kitab, dibuat satu pelajaran yang kita mudah menerimanya. Dilevelkan ke level yang kita bisa terima. Bahkan kalau kita menerima apa yang disampaikan Imam Syafi'i langsung mungkin tidak kuat. Nah, sama para imam dibentuk kitab-kitab sampai tipisnya Risalatul Jami'ah yang dikarang Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Ahmad bin Zaid. Nanti naik ke Safinah, naik ke ini. Diringkas bagaimana caranya kita ini bisa memahami syariat dengan mudah. Nah, terima jadi. Wa ansu mastauhasya minhul ghafilun. Dan mereka ini jadikan, istilahnya menjadikan mudah bagi sesuatu yang dianggap sulit bagi orang-orang yang lalai sama Allah Subhanahu wa taala. Bahkan orang-orang yang, maksudnya orang-orang yang awam, yang susah dalam memahami agama, susah dalam memahami syariat, dan susah dalam menjalankan syariat ini, dibuat sama mereka agar orang-orang ini tidak keseleng dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam memahami agamanya Allah, dalam memahami syariatnya Allah. Sahabu ad-dunya bi abdan wa arwa'uhum mu'allaqatun bil mahalil a'la. Apa namanya? Dunia ini cuman di zahirnya mereka.
dunia ini cuma kelihatan dohirnya mereka, tapi batinnya mereka, rohnya mereka ini sudah di makom yang tinggi. Nah, kelihatan ini kayak orang, basyar. Nah, dia makan, dia minum, dia bermuamalah, dia belajar, menyampaikan ilmu. Tapi kalau ilmu tasawufnya sudah sampai tinggi, jangan ditanya. Nah, ulaika auliya Allah min khalqihi. Mereka ini para a'immat madhab ini termasuk para kekasih-kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Wa amaluhu fa ardahu, dan wa ummaluhu fi ardihi. Nah, beliau ini mereka ini termasuk pengabdi Allah Subhanahu wa taala di muka bumi. Wa du'atun ila dinihi, orang-orang yang mengajak ke dalam agamanya Allah Subhanahu wa taala. Bihadza wasfuhum wa amsaluhum amirul mu'minin wa imamul muttaqina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajha, thumma qala wa syauqah ila ru'yatahu. Orang-orang ini, para a'immat ini disifatkan oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib dengan apa? Wa syauqahu ila ru'yatahum. Saya ini rindu pengen ketemu orang-orang ini. Orang-orang imam-imam madhab ini yang kita sifat-sifatkan dengan sifat-sifat yang mulia tadi, itu sudah disifatkan oleh Sayyidina Ali. Bahwa saya sudah kepingin ketemu sama orang-orang kayak gini. Geraknya, ucapannya, af'alnya, ahwalnya, semua untuk memberikan hidayah. Semua untuk agama. Semua buat Allah Subhanahu wa taala. Makomnya sudah tinggi. Nah, dunianya tidak direken. Nah, tapi mereka ini sudah sampai kepada sudah. Semua hidupnya buat Allah. Gerak-geriknya semua buat Allah, gerak-geriknya semua buat dakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal maqamur rabi' fi tauhid maqamul wara'il bab tauhid. Wara' bab tauhid. Wal bab tauhid ayyaral umura kullaha min Allah taala ru'yatan taqta'u tafaqatan anil wasaid. Maqam 4, maqam yang tinggi ini, ada ma'rifatullah, ilmu billah, ibadatullah, khauf kepada Allah, takut kepada Allah, ma'rifat kepada Allah, ibadahnya kepada Allah, pengetahuannya mereka kepada Allah ini, semua itu termasuk inti cabang daripada pentauhidan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi akidahnya, tasawufnya, ilmunya, thariqahnya itu sudah paling tingginya para imam madhab ini. Nah, mereka ini semua ikhlas sama Allah Subhanahu wa taala, berpegang diri kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak pakai wasilah lagi sudah. Langsung. Nah, kita ini masih butuh wasilah, masih butuh para salaf, masih butuh tawassul sama para pendahulu-pendahulu kita. Tapi kalau para imam madhab ini langsung, hubungannya dia sama Allah ini langsung. Tidak pakai wasilah. Sudah ini pokoknya paling tingginya seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa an ya'budu ibadatahu yufarriduhu biha. Faman tabi'a hawahu aw sakhata 'alal khalq kharaja anhu. Wa huwa minal maqamatis siddiqin. Ini sudah masuk dalam maqamatus siddiqin. Sudah siddiqiyatul kubra kalau orang bilang. Wal maqamur rabi' darajatun fawqa hadza. Bahkan sudah lebih dari siddiqiyatul kubra. Wa hadani maqamani min maqamati safwatullah min ibadihi. Ini maqam-maqam ini semua didapat daripada orang-orang yang dipilih sama Allah Subhanahu wa taala. Kasih-kasih Allah yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Maudhi'un nadharihi, tempatnya Allah Subhanahu wa taala melihat. Itu daripada a'immat ini, para kekasih-kasih Allah Subhanahu wa taala. Ma'adinu anwarihi, tempatnya cahaya-cahaya Allah ini, nurnya Allah ada di para kekasih-kasih Allah ini. Wa khazainu asrarihi, dan termasuk tempatnya penyimpanan sir-sirnya Allah Subhanahu wa taala pada kasih-kasihnya Allah Subhanahu wa taala. Tidak terlepas daripada imam madhab ini. Semua aulia Allah, semua kasih Allah ini tempatnya sirnya Allah, tempatnya Allah melihat, tempatnya nurnya Allah Subhanahu wa taala. Dilihat enak, didengarkan enak, diemnya enak, gerak-geriknya semua dilihat enak. Qala Syekhuna Nadhab nafa'allahu bihi fi kitabih Da'wah. Yakni berkata Habib Abdullah bin Alwi al-Haddad dalam kitabnya Dakwah Utama, wa minhum wa anhum tu'khadu asraruddin wa haqa'iqihi. Dari mereka, atas mereka itu kita bisa mengambil rahasia dan hakikatnya agama. Para aulia-aulia Allah ini. Daripada ikhlasnya mereka, daripada sidqnya mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, dan daripada zuhudnya mereka dari dunia, dan tawakalnya mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, dan apapun amal-amal mereka.
yang menyerupai daripada ikhlas, sidq, zuhud, wara' dan lain sebagainya. Min maqamatid din, daripada tahapan makom-makom agama. Darajatil yakin, sampai daripada derajat keyakinan mereka. Faminhum min jama'allahu baina dhahir wal batin. Dari antara mereka ini ada yang dikumpulkan sama Allah Subhanahu wa taala ilmu dhahir, ilmu batin. Dhahirnya alim besar, ulama. Batinnya lebih dari itu. Ada yang Allah kasih ilmu dhahir kok tidak dikasih ilmu batin. Banyak profesor, doktor, batinnya tidak ada. Dilihat tidak enak, nyumpeki. Ada yang dikasih batin tok, dhahirnya tidak dikasih sama Allah Subhanahu wa taala. Khumul, orang-orang yang dikasih Allah. Dilihat mungkin ditanyai fikih, ditanyai tidak tahu. Tapi makrifahnya sama Allah Subhanahu wa taala itu sudah luar biasa. Ada yang mereka dikasih dhahir batin, sudah alim wali. Sudah alim wali. Wa nafa'a bihil khas wal 'am. Kalau orang sudah alim, wali, ini bermanfaat baik itu untuk majelis khas, orang-orang khusus atau orang-orang awam. Semua manfaat. Wal jam'u baina syariah wal haqiqah wat thariqah. Sudah dalam dirinya ini terkumpul syariatnya ada, alim dalam syariatnya ada, hakikatnya ada, tasawufnya ada, thariqahnya ada. Komplit sudah. Misal Imam Zainal Abidin, seperti sama Sayyidina Ali Zainal Abidin. Ilmunya dapat, tauhidnya dapat, syariatnya dapat, tasawufnya juga dapat, akidahnya juga dapat. Wal waladuhul bagir, anaknya beliau Sayyidina Bagir. Waladuhus Shadiq, masuk Sayyidina Ja'far Shadiq. Wa khalifatil adil Umar bin Abdul Aziz, Khalifah Amirul Mukminin Sayyidina Umar bin Abdul Aziz. Wal Hasan al-Basri, seperti Imam Hasan al-Basri, seperti Imam Bishr bin Halis al-Mahasibi, terus Imam Junaid, Sahibur Risalah Qusairiyah Imam Qusairi, kemudian Imam Ghazali, kemudian Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, kemudian Sahibul Awarif bil Ma'arif, kemudian Faqih Muqaddam Muhammad bin Ali At-Tarimi, kemudian Syekh Al-Mu'azzam As-Sagaf seperti Habib Abdurrahman Sagaf, wa waladuhu wa qudwah Sayyidina Umar Mukhdar, anaknya beliau Sayyidina Umar Mukhdar. Wal kutub Habib Abdullah bin Abu Bakar Al-Idrus, seperti bagaimana Habib Abdullah bin Abu Bakar Al-Idrus. Wa akhikhil jami' Habib Ali bin Abi Bakar As-Sakran, saudaranya Habib Abdullah itu Habib Bakar Sakran. Anak, kakek, kakak, adik, cucu, istri semua wali. Wa ghairuhum min asadatil ashraf al-Husainin al-Ba'alwi katsirun yatulu adaduhum. Banyak daripada imam-imam sadat Alawiyin. Paham? Yang kita sebut tidak bisa kita sebutkan karena jumlahnya banyak. Paham? Ka Syekhna wa Maulana Syekhul Islam Abdullah bin Alwi Haddad. Sebagaimana guru saya kata Habib Ahmad bin Zain. Ya. Sahibun Nadham ini, Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Sahibun Nadham. Nafa'anallahu bi barakatihim. Semoga dengan mereka kita mendapatkan manfaat dan berkahnya. Wa amaddana bi amdadihim. Kita mendapatkan madatnya mereka. Paham? Wa ghammarana bi aswarihim, kita curahkan sama Allah Subhanahu wa taala sir-sirnya mereka. Wa adkhalana fi syafa'atihim wa nafa'ana fi dunya wal akhirah. Kita dapat masuk syafaatnya beliau para imam di dunia dan di akhirat insyaallah. Walaidina bina fi khair wal afiyah. Kita bisa nyusul mereka dalam keadaan yang baik dan dalam keadaan yang afiyah. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam walhamdulillahirabbil alamin. Sini pembahasannya ganti. Wallahu alam bissawab.